Aku sekarang berada di Jalan Muardi 2, mau beli tahu isi goreng. Ini tempatnya di depan Salon Elizabeth, dan kalau di tempat aku berdiri ini di sebelah kanannya Alfamart ya. Ini ya, nama gorengannya gorengan Galunggung. Selamat siang Ibu, Bapak. Iya. Saya Yosua, Bu. Pak, boleh tahu namanya? Nama saya Bu Mudi. Bu Mudi. Bapak? Bapak Yayat. Bapak Yayat. Suami istri, Bu ya? Iya. Oh iya, sip. Sejak kapan Bu jualan di sini? Udah 2 tahun. 2 tahun ini ya? Iya. Oh, jualannya apa aja Bu? Gorengan. Iya, gorengannya ada. Ada lontong, tahu, Oh. martabak, risol, tempe, tahu, Iya. bakwan, pisang. Ini lagi goreng-goreng bapaknya nih, goreng tahu isi ya. Iya. Asalnya dari mana Ibu Bapak? Dari Tasik, Sunda. Oh, orang Sunda, Iya. Tasikmalaya, ya. Tasikmalaya. Berarti ini rasa-rasa Sunda ya Bu ya? Iya, Sunda Jawa. Sunda Jawa. Ibu Jawa. Oh iya, oke. Ya Bu, itu tadi tahu isinya 2000-an ya? Iya, 2000-an. Berarti 50.000 ya, beli Iya. 25 25 biji. Iya. Oke Bu. Hai guys, salam sehat selalu dan selamat datang kembali di channel YouTube aku Yosua Jos. Sekarang adalah video ke-48 aku. Tolong ya dibantu untuk like video-video aku, subscribe YouTube channel aku, dan komentar ya. Juga menyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Kali ini aku mau challenge tahu isi goreng sebanyak 25 biji. Tadi tahu isinya ini aku beli ya, satu bijinya 2000-an, challenge 50.000, jadi dapat 25 biji, plus dapat cabai rawit hijaunya 80 biji. Oke, ini tadi waktu beli, baru digoreng ya, jadi masih panas, anget-anget ini. Oke, mari kita timbang terlebih dahulu berapa beratnya. Kita nyalakan timbangan dan taruh mangkok di atasnya. Beratnya 3 kg 189 gram. Berat mangkoknya sendiri ini 1,5 kg ya, jadi beratnya ini 1,6 kg. 25 biji tahu isi goreng bersama 80 biji cabai rawit hijau. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Amin. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, go. Ini tahu isi gorengnya lumayan besar ya, untuk 2000-an. Dan baunya lumayan harum. Mari kita coba. Sangat juicy di dalamnya. Ini ada wortelnya. Ada kulnya. Ada bawang berambangnya. Selamat makan. Rasanya ini agak hambar ya, karena mungkin sedikit garamnya. Tapi kalau tepungnya cukup asin, jadi rasanya pas, kecampur. Enak. Yang kedua, Tahu isi goreng tepung pada umumnya berisi sayuran, ada juga yang ditambahi daging ayam ataupun daging sapi, dan ada juga yang pedas. yang ketiga,
Tahu isi goreng tepung merupakan makanan camilan jajanan yang sangat populer di Indonesia. Ternyata beda daerah beda juga loh sebutannya bagi makanan yang satu ini. Yang keempat, Nama yang ke-1 adalah tahu susur. Masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya menyebut tahu isi dengan tahu susur karena mirip mulut yang dijejali susur alias gulungan tembakau. yang kelima, Nama yang kedua adalah tahu berontak yang terkenal di sejumlah daerah seperti Cilacap dan Lumajang. Konon namanya berontak karena zaman perjuangan kemerdekaan dulu. yang keenam, Di zaman perjuangan kemerdekaan, para istri membuat tahu isi sayuran untuk bekal para suami yang melakukan pemberontakan pada penjajah. yang ketujuh, Nama yang ketiga adalah tahu bunting yang banyak ditemukan di kota Lampung. Mungkin karena saking penuhnya isian di dalamnya, membuat tahu membesar mirip perut ibu hamil. yang kedelapan, Nama yang keempat adalah tahu sumpel yang terkenal di beberapa daerah di Jawa Tengah karena tahu disumpel dengan sayuran sebelum diberi adonan tepung dan digoreng. yang kesembilan, Nama yang kelima adalah gehu, singkatan dari tauge tahu karena sebagian besar isiannya adalah tauge, merupakan salah satu makanan favorit masyarakat Sunda. yang kesepuluh, Wah, ternyata tahu isi goreng tepung ini mempunyai banyak nama ya guys. Silahkan tulis di kolom komentar namanya apa di daerah kalian. yang kesebelas, Tahu isi goreng tepung ini biasanya kita jumpai dijual berbentuk segitiga ataupun kotak ya guys. Kalau membuat sendiri sih bisa sesuai selera bentuknya. yang kedua belas, Bahan utama tahu isi goreng tepung ini yakni tahu yang digoreng, terkenal di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bisa disajikan sebagai makanan utama maupun kudapan. yang ketiga belas, haha, Untuk menghasilkan tahu isi goreng tepung yang kriuk, kita harus menggunakan tepung basah. Untuk menghasilkan tepung yang kriuknya tahan lama, kita harus menggunakan tepung beras. Tepung beras punya efek keras walaupun sudah dingin. yang keempat belas, Akan tetapi, kalau kita menggunakan tepung beras semua, akan membuat sajian tahu goreng malah keras seperti batu. Jadi, tepung beras harus dicampurkan dengan tepung terigu dengan perbandingan 1:1 agar hasilnya tidak keras seperti batu. yang kelima belas, Selain itu, kita juga bisa menambahkan sedikit baking powder ke dalam adonan tepung sehingga rasanya jadi lebih renyah. Baking powder memang punya efek membuat gorengan jadi makin kriuk, karena bisa membuat adonan tepung jadi lebih gampang mengembang loh. yang keenam belas, Nah, baking powder ini akan makin baik kerjanya jika dipertemukan dengan air es. Jadi, ada baiknya kita menggunakan air es sebagai pengencer adonan tepung. Takaran baking powder tak perlu terlalu banyak, cukup 1/4 sendok teh untuk setiap 100 gram tepung. yang ketujuh belas,
Nah, di sini kelihatan ya. Nih, tahunya digoreng 2 kali. Pertama, tahu putihnya digoreng dulu. Setelah itu, di belah tengahnya dikasih isian, wortel, kubis, dan lain-lain. Kemudian baru dilaburi tepung, digoreng lagi. Jadi penggorengan 2 kali. Pertama tahunya dulu, kemudian isian dan tepungnya. Yang ke-18, Untuk bisa menghasilkan tahu isi yang garing, sebaiknya adonan tepung jangan terlalu kental. Kekentalannya haruslah sedang. Kalau terlalu kental, lapisan tepung jadi tebal dan akhirnya tidak bisa garing. Jika hasil gorengan tidak garing, maka membuat tahu isi goreng tepung ini tidak bisa tahan lama. yang ke-19, Dalam menggoreng tahu isi, kita harus menggunakan minyak yang benar-benar panas. Hal ini dilakukan supaya kita hanya menggoreng tahu isi dalam waktu yang singkat. Kalau tahu isi dimasak dalam minyak goreng yang kurang panas, tahu isi akan terendam pada minyak terlalu lama. Itu bisa membuat tahu isi menjadi lembek setelah digoreng. yang ke-20, Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah proses meniriskan tahu isi. Biasanya kita hanya meletakkan tahu isi begitu saja setelah ditiriskan. Padahal tahu isi harus dialasi dengan tisu dapur dan diposisikan berdiri. Dengan begitu, minyak akan tiris dengan benar dan tidak mengendap pada tahu isi, sehingga tidak terlalu berminyak. yang ke-21, Yang ini sesuai selera ya guys. Ada yang suka memakai isian yang masih bertekstur basah, ada juga yang memakai isian yang sudah matang. Kalau aku sih suka yang sudah matang ya guys. Kalau kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. yang ke-22, Jika kita menggunakan isian tahu yang masih bertekstur basah, hal ini membuat isiannya cukup mudah menyerap cairan atau minyak. Jika isian terlalu basah, bukan tidak mungkin bagian luarnya juga ikut basah. Dan juga proses menggorengnya juga menjadi lebih lama daripada yang isiannya sudah ditumis matang terlebih dahulu. yang ke-23, Apabila menggunakan isian yang kering alias sudah ditumis terlebih dahulu, bisa menjadikan tahu isi goreng ini menjadi lebih garing dan lebih tahan lama. Serta tidak keras akibat terlalu lama digoreng apabila menggunakan isian yang masih basah. yang ke-24, Sebagian orang sering mengisi tahu dengan isian mentah yang dicampur dengan tepung terigu, seperti yang aku beli ini ya guys. Jika kurang matang, tahu isi mentah ini akan meninggalkan kesan lengket dan rasa bertepung saat dimakan.
Tapi jika digoreng sampai isian matang betul, tahu keburu jadi keras dan keriput. Jadi pedagang ini gorengnya pas ya guys. Yang ke-25 terakhir. Yah, seperti yang sudah kalian saksikan ya guys, penjual ini tidak hanya menjual tahu isi goreng, melainkan menjual banyak gorengan-gorengan yang lain. Dan kelihatannya enak juga dan menarik, makanya itu aku mau challenge menggunakan gorengan-gorengan yang penjual ini jual ya. Saksikan di video-video aku berikutnya. Tidak tahu kapan ya guys. (32 menit 4 detik). Tahu ini cukup juicy ya, tahu isi ini. Jadi tidak perlu bantuan air minum selama makan. Sekarang baru minum. Oke, challenge makan dan minum apa di video aku berikutnya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Terima kasih.